Baik, kita sampai di task nomor 7. Di task nomor 7 ini kita diminta untuk membuat sebuah fungsi yang menerima inputan hingga 10 digit angka, ini bisa pakai integer atau pakai long ya, untuk kemudian menampilkan angka tersebut secara berkebalikan atau reverse-nya. Tidak menggunakan operasi karakter, array, hanya menggunakan operasi pembagian dan modulus saja. Jadi contohnya kalau misalkan kita masukin reverse digit 1 sampai 7 ya, dia akan mengembalikan 7 sampai 1 begitu ya. Jadi di reverse tapi dengan konsep pembagian dan modulus saja. Jadi tidak boleh menggunakan operasi karakter gitu ya. Kalau karakter tinggal dibalik saja ya, apalagi itu string. Oke, kita mulai saja. Jadi yang perlu kita siapkan seperti biasa, nama fungsinya dulu. Ini nanti kembaliannya boleh void atau boleh integer, misalkan kita pakai long, kemudian ada reverse digit, kemudian di sini udah pasti long juga, kita mau membalikkan nomor ya, kemudian di sini ada result sama dengan 0 gitu ya untuk sementara, long gitu ya, ini long result ya, ini biasanya. Kemudian nanti ada return result ya supaya nggak error. Oke. Nah untuk proses mereverse kita bisa pakai operasi modulus begitu ya. Jadi kita modulus aja terus ya sampai nanti ditemukan angka terakhir gitu ya. Gimana tahu angka terakhirnya? Nanti kalau eh, di angka terakhir habis kan dia gitu aja, habis, udah nggak bisa dimodulus lagi gitu ya. Kalau bilangannya sudah dimodulus dan habis ya sudah selesai gitu ya. Jadi kita akan melakukan do ya, do while pakai while ya. Nah while kondisinya apa? Kondisinya coba kita bagi dulu. Misalkan kita mau bagi numbernya, kita mau ambil angka terakhirnya gitu ya, number sama dengan kita simpan dulu di ini ya, kita bikin digit gitu ya, kita kayak ambil digit by digit, digit sama dengan number dibagi ya, di modulus ya, di modulus 10, nanti kita dapat digit terakhirnya kan. Kemudian setelah dapat digit terakhirnya, nanti bagian resultnya itu sama dengan result dikali 10 gitu ya. Jadi kan nanti kalau mau di reverse harus dikali 10 ditambahin digit berikutnya begitu kan ya. Dikali 10 dibalikin gitu ya, kali 10 ditambah dengan digitnya seperti itu. Nah setelah itu nanti numbernya itu harus diupdate, nah, number dibagi 10 ya, jadi hilang yang terakhirnya, bagian yang terakhirnya. Sampai kapan mereka akan melakukan ini? Itu nanti sampai kapan ya? Entahlah. Ya, misalkan number, selama number dibagi 10 lebih besar dari, oh ini kan udah dibagi 10 ya, nggak usah dicek ya. Kalau number dibagi 10 lebih besar dari 0 gitu ya. Kalau lebih besar dari 0 oke lah ya. Kalau misalkan tidak lebih besar dari 0, tidak lebih besar dari 0 itu ya berarti udah habis gitu angkanya ya. Dicoba aja ya, dicoba aja. Saya juga masih nggak yakin ini bisa apa enggak. Ini kita coba saja, misalkan ini ya, long reverse digit sama dengan reverse digit, misalkan saya mau dibalik 89 seperti ini. Kita sisipin angka yang aneh-aneh, oh ini dulu deh, ini dulu aja, kemudian kita south reverse digit gitu ya. Nih tes dulu, bisa salah ya, jadi jangan khawatir kalau salah. Kalau salah dibener deh. 987654321 loh, kok aman gitu ya. Coba lagi, misalkan salah satu ada nolnya, aman nggak? Duh aman ya, 987604321. Oh oke ya, berarti udah selesai ya. Jadi prosesnya seperti ini, kita menggunakan perulangan ya, pakai do while karena kita kan kita menggunakan apa namanya,
sentinel gitu ya, sentinel loop, karena kita nggak tahu berapa kali kita harus melakukan proses pembagian dan modulus ini gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah diketahui enak, tapi masalahnya number ini panjangnya nggak mesti 9 digit ya. Gimana kalau misalkan cuman 5 digit? Nah kalau gini kan perulangannya nggak bisa yang kaku, jadi harus yang fleksibel. Nah itu cocoknya pakai yang sentinel loop. Jadi kalau sentinel loop bisa pakai do while atau while do ya. Kalau yang finite itu ya bisa pakai for gitu ya, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita tentukan ini digit, variabelnya digunakan untuk mengambil angka digit by digitnya, resultnya nanti akan digunakan sebagai hasil reverse digitnya ya. Kemudian kita modulus, kita ambil sedikit-sedikit gitu ya, jadi ambil dari belakangnya, taruh jadi angka paling depan. Kemudian kalau misalkan dia mau create lagi, mau digabung lagi, ini proses combine-nya di sini ya, itu dikalikan 10 dulu baru tambahin digitnya supaya nggak numpuk ya. Kalau misalkan ditambahin aja nilainya berubah ya. Kalau misalkan nggak ada proses result kali 10 maka digitnya akan berganti, jadi itu nggak tepat juga, jadi harus kita kalikan 10 gitu ya. Kemudian nanti numbernya harus diupdate juga. Kalau kita sudah ambil angka belakangnya ya jangan sampai kita menggunakan angka yang sama untuk di proses berikutnya gitu ya, nanti angkanya bisa kembar dan proses perulangannya tidak selesai. Karena di sini exit loop-nya itu adalah kondisi di mana numbernya lebih besar dari 0 gitu ya. Baik, demikian review untuk yang task nomor 7. Kita lanjutkan ke task berikutnya.